Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Salam Pancasila. Pertama-tama, mari saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Andini dari SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Papua dalam Nafas Marhainisme Bung Karno. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati para dewan juri, para senior partai, dan para kader perjuangan serta seluruh peserta Bulan Bung Karno 2026 yang saya banggakan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita menyebutkan nama Bung Karno, maka yang hadir dalam ingatan bangsa ini bukan sekedar Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno adalah simbol keberanian. Bung Karno adalah api perjuangan. Bung Karno adalah pemimpin besar yang menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan manusia dalam satu nama besar, Indonesia. Dan dalam Indonesia itu, Papua bukanlah pelengkap penderita. Papua adalah bagian penting dari kehormatan bangsa. Hadirin yang saya hormati, banyak orang hari ini lupa bahwa kota Jayapura pernah bernama Soekarno-Pura. Ya, Soekarno-Pura. Nama itu bukan sekedar nama kota. Nama itu adalah jejak sejarah. Jejak kecintaan Bung Karno terhadap tanah Papua. Jejak bahwa Papua memiliki tempat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Soekarno-Pura adalah simbol bahwa Bung Karno memandang Papua bukan dari kejauhan, tetapi dari hati perjuangan Indonesia. Karena Bung Karno tahu bahwa Indonesia tidak akan sempurna tanpa Papua. Saudara-saudaraku sekalian, Bung Karno pernah berkata, "Saya tinggalkan kekayaan alam Indonesia ini agar seluruh negara besar di dunia iri terhadap Indonesia." Bung Karno juga mengingatkan bahwa kekayaan bangsa harus kembali kepada rakyat. Dan dari sinilah Marhainisme Bung Karno menjadi penting. Marhainisme bukan sekedar teori politik. Marhainisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil, kepada petani, kepada nelayan, kepada buruh, kepada masyarakat adat, kepada mama-mama Papua di pasar, kepada anak-anak muda di kampung-kampung, kepada mereka yang tinggal jauh dari kemewahan pembangunan. Marhainisme mengajarkan negara untuk membela rakyat kecil, bukan melayani kekuatan modal. Hadirin yang saya banggakan, pada hari ini Papua kaya akan sumber daya alam. Gunungnya kaya akan emas, lautnya kaya akan ikan, dan hutannya kaya akan kehidupan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah rakyat Papua sudah menikmati kekayaan tersebut? Apakah anak-anak Papua sudah mendapatkan pendidikan terbaik? Apakah masyarakat adat sudah memperoleh keadilan? Apakah pembangunan sudah menghadirkan kesejahteraan yang merata? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi penerus bangsa. Karena Bung Karno mengajarkan kita berdikari, berdiri di kaki sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini bentuk penjajahan tidak hanya datang dengan senjata. Penjajahan modern bisa hadir dalam bentuk ketimpangan ekonomi, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak, menghilangnya tanah adat, dan terpinggirkannya rakyat kecil. Oleh karena itu, semangat Bung Karno tidak boleh hanya menjadi pajangan dinding. Semangat Bung Karno harus terus hidup dalam membela para rakyat. Dan saya percaya selama semangat gotong royong masih tetap hidup, dan selama Pancasila masih menjadi dasar perjuangan, dan selama keberpihakan terhadap rakyat masih tetap dijaga, maka
Papua akan terus menjadi cahaya Indonesia Timur. Dari tanah Soekarnopura yang kini telah menjadi Jayapura, kita kirim pesan kepada Indonesia bahwa Papua tidak akan pernah jauh dari semangat Bung Karno. Bahwa Papua terus berdiri di dalam merah putih. Dan api perjuangan Bung Karno akan terus menyala di tanah Papua. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup Pancasila.